Halo semua guys, kita akan melanjutkan lagi Emery Note di Menggat lakinya. Nah, di part sebelumnya kita sampai di perkenalan tokoh baru yang bernama Doris, seorang elf yang membantu Jisixu ketika dia tidak sadarkan diri. Nah, sebenarnya setelah itu sempat diceritakan ya, kelompok Harris sempat mengirimkan seorang hunter pelacak yang bernama Buck untuk melacak keberadaan Jisixu yang tiba-tiba menghilang. Namun sialnya Buck ini kemudian bertemu dengan Doris dan akhirnya diselepetlah si Buck ini dan meninggoy gitu ya. Sedikit tambahan minor lah untuk part kemarin. Kita akan melanjutkan plotnya, tapi sebelum itu seperti biasa kita intro dulu guys. Kalau kalian suka dengan video-video channel ini silahkan di subscribe dan tekan juga loncengnya. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Selamat menonton dan enjoy the story. Oke, di part kali ini diawali dengan diceritakannya sedikit plot ya yang terjadi sebelum kematian Uri di part 6 kemarin. Yang mana akan dijelaskan rencana si Harris dan si Uri yang sempat disinggung sebelumnya, namun memang belum diperlihatkan saja apa rencana mereka ini. Nah, akhirnya di sini diceritakan rencana tersebut. Nah, Uri yang masih belum mati ya di sini menemui pemimpin Scarlet Cult yang bernama Preakness Murphy, penyihir tingkat destruktif dari Scarlet Cult, yang saat itu memang Scarlet Cult ini sedang bekerja sama dengan White Wolf-nya si Harris. Nah, apakah rencana dari si Uri ini? Nah, karena item Egg of the Magic Mirror membutuhkan pengorbanan kehidupan ya supaya bisa menetas, Uri di sini mengusulkan untuk membunuh si Wilde sebagai pengorbanan karena energi kehidupan dari mutan tingkat destruktif itu cukup besar. Jadi akan sangat menguntungkan kalau mereka ini bisa membunuh Wilde sebagai pengorbanan untuk Magic Mirror. Nah, di sini Uri menjelaskan detail rencananya. Jadi dia berkata bahwa dia punya mayat murid si Wilde yang bernama Charles. Jadi rencananya mayat Charles ini akan dihidupkan kembali oleh si Murphy menggunakan alat sihirnya yang bernama Coffin of Eternal Rest, yang merupakan item sihir ikonik ya, memang ikonik milik si Murphy ini. Nantinya ingatan Charles ini akan dimodif atau diubah supaya Charles ini ada di pihak si Scarlet Cult. Lalu menyuruh Charles mendekati Wilde supaya bisa membuatnya lengah gitu ya, karena Charles sendiri ini adalah murid kesayangan Wilde yang sudah lama mati. Nah, kenapa si Charles ini mati dan mayatnya bisa ada di tangan Uri? Nah, sebenarnya di part sebelumnya, part 6 kalau nggak salah, itu sudah dijelaskan kalau Uri lah yang bersekongkol membunuh si Charles, karena Charles itu adalah murid kesayangannya si Wilde. Jadi Uri ini entah iri atau bagaimana akhirnya membunuh si Charles ini gitu ya. Lalu kembali lagi di rencananya tadi, setelah Wilde shock dengan kembalinya Charles dan lengah, kemudian Charles ini akan membunuh si Wilde. Singkatnya begitulah ya rencana dari si Uri nih. Nah, Murphy awalnya menolak saran si Uri ini karena Murphy sendiri tidak mau Scarlet Cult membuat musuh dengan Wilde yang merupakan Black Mage tingkat destruktif. Jadi tidak ada untungnya bermusuhan dengan tingkat destruktif gitu ya. Tapi Uri di situ mengatakan meskipun Wilde ini ada di tingkat destruktif, namun perlu diingat bahwa Wilde ini sudah dibabat habis oleh si Joseph di pertarungan mereka 2 tahun yang lalu. Jadi kondisi Wilde pasti tidak dalam keadaan yang prima karena sedang mengalami luka berat gitu ya. Apalagi Charles ini juga murid kesayangannya si Wilde, jadi pastilah dia lengah ketika berhadapan dengan Charles. Nah, setelah Murphy mempertimbangkan kata-kata Uri ini, kondisi Wilde yang memang tidak fit seperti kata Uri, Murphy kemudian terlihat tertarik dan setuju untuk menjalankan rencana dari si Uri ini gitu. Nah, namun saat itu rencana mereka tidak langsung dilaksanakan ya, entah alasannya kenapa. Baru setelah kematian Uri lah di part 6 kemarin, rencana tersebut barulah akhirnya dijalankan. Nah, proses penghidupan Charles ini memang juga tidak ditunjukkan, tapi ada sebuah scene yang menunjukkan salah satu bawahan Harris melapor kepada Harris bahwa mayat Charles sudah berhasil dihidupkan kembali oleh si Murphy. Dan sampai sini artinya rencana mereka ini sudah dijalankan. Oke, scene kemudian pindah ke Wilde yang saat itu sedang bermimpi masa mudanya ketika masih menjadi murid si Augustus, seorang Black Mage dari ras Giant. Lebih tepatnya Augustus ini adalah raja terakhir dari ras Giant yang diceritakan di novel setelah punahnya Ancient Giant. Setelah punahnya kerajaan Ancient Giant ya, Augustus ini tidak pernah meninggalkan wilayah tersebut yang menjadi tempat singgasananya berdiri dari zaman Bahla. Dan menurut list dari Truth Society, Augustus ini adalah satu dari 3 Black Mage tingkat Supreme. Jadi sampai sini bisa dipastikan kalau Augustus ini rupanya ada di tingkat Supreme. Nah, dalam mimpi tersebut saat itu Wilde pergi menemui Augustus untuk memberikan gargol hasil karyanya untuk dinilai sebagai ujian kelulusan. Di situ Augustus kemudian berkata bahwa gargol itu hampir sempurna katanya, dan ketika Augustus menerawang gargol tersebut, dia juga berkata bahwa gargol tersebut sudah memilih takdirnya.
Nah, sehingga di sini menciptakan sebuah pertanyaan ya. Apakah Agustus ini bisa melihat takdir si Gargoyle atau mungkin bisa melihat takdir seseorang gitu ya. Saking kuatnya si Agustus ini. Nah, tapi memang sayangnya di sini masih belum dijelaskan ya terkait terawang menerawang ini, kemampuan si Agustus ini. Nah, kemudian dari situlah Agustus kemudian mendeklarasikan kalau Wilde sudah lulus sebagai muridnya dan bisa menjadi Black Mage sendiri atau sepenuhnya lepas dari si Agustus. Lalu kata terakhir yang diucapkan Agustus sebelum Wilde pergi adalah jangan lupakan takdirmu dan semoga beruntung. Lagi-lagi ya, ini berhubungan dengan takdir tadi yang masih belum dijelaskan sampai sekarang. Nah, kemudian setelah kelulusan si Wilde ini, ditunjukkan Wilde saat itu pergi ke sebuah panti asuhan tempat dia dulu tumbuh. Lalu mengadopsi seorang anak yang terlihat menyendiri dan kelam. Lalu anak tersebut diangkat sebagai muridnya yang dinamai Charles. Nah, Charles inilah murid pertama Wilde. Setelah itu Wilde kembali mengangkat seorang murid bernama Uri. Dan karena kekuatan Black Mage memang diturunkan lewat bahasa yang sangat kompleks dan susah ya. Jadi biasanya hubungan antara guru dan murid itu memang terbilang chemistry-nya sangat kuat lah. Sehingga sangat dekat seperti keluarga sendiri. Nah, ini masih di mimpi ya. Singkat cerita, suatu hari Wilde ini menemukan potongan tangan Charles yang membuat dia sangat marah sekaligus menyalahkan dirinya sendiri karena sebagai guru dia tidak bisa melindungi dan mendidik Charles dengan benar sebagai seorang Black Mage. Mungkin karena rasa sayangnya kepada Charles yang dianggap seperti anak sendiri atau bagaimana ya. Intinya dia ini merasa bersalah karena membiarkan Charles dalam bahaya saat itu. Nah, singkat cerita, setelah Wilde berhasil membalas dendam kepada orang yang membunuh Charles, sayangnya setelah itu dia tidak bisa menemukan tubuh dan jiwa si Charles ini. Sehingga meskipun Agustus gurunya bisa menghidupkan seseorang kembali, tapi tanpa tubuh dan tanpa jiwa tentunya tidak bisa. Dan sampai sini Wilde sudah merasa kehilangan Charles selamanya. Dan selamanya hal tersebut dianggap sebagai dosa Wilde yang tidak bisa ditebus. Wilde pun kemudian bangun dari mimpinya. Nah, hal yang pertama yang dia ingat adalah mengingat kembali perkataan gurunya dulu yang berkata bahwa Gargoyle tersebut sudah memilih takdirnya. Nah, sebelumnya Wilde memang tidak mengerti ya maksud gurunya tersebut. Tapi setelah Gargoyle miliknya diberikan kepada Linji, jadi Wilde berpikir mungkin keputusannya memang benar untuk memberikan Gargoyle tersebut kepada Linji. Mungkin itulah kenapa dia mendapatkan mimpi dari gurunya tentang takdir si Gargoyle. Mungkin gurunya dulu berkata seperti itu karena dia sudah melihat takdir si Gargoyle tersebut akan pindah ke tangan si Linji. Sehingga kemudian Wilde berpikir, andai saja dia punya setengah dari pengetahuan atau kemampuan gurunya ini, mungkin dia bisa mencegah kematian muridnya Charles. Yang artinya sampai sini Wilde ini masih terbayang-bayang atas kematian si Charles. Dan sebenarnya saat itu Wilde masih berusaha berpikir ya bahwa Charles ini belum mati. Mungkin tubuh dan jiwanya yang tidak bisa ditemukan ini berhasil kabur ke celah Dream Beast dan bertahan hidup. Mungkin gitu. Nah, kemudian ada seseorang yang tiba-tiba mengetuk pintu yang membuat Wilde ini menjadi kaget. Pasalnya sampai saat ini hanya dia dan Charles lah yang tahu tempat persembunyiannya itu. Jadi kalau bukan dia, apakah Charles yang ada di depan pintu gitu ya? Tidak ada orang lain yang tahu pasalnya. Nah, kemudian Wilde mendengar suara Charles di luar yang berkata, "Guru, aku muridmu Charles. Black Mage Fred ingin membunuhku untuk membalas dendam kepadamu. Dia melemparku ke celah Dream Beast, tapi untungnya tidak terlalu dalam, jadi aku bisa bertahan hidup. Tolong guru, aku masih ingat ketika kau memungutku di panti asuhan. Tolong pungut aku lagi, aku tidak mau mati," kata si Charles ya, yang kemudian dia ini tidak sadarkan diri. Nah, Wilde kemudian keluar dengan perasaan yang tidak menentu melihat muridnya lagi ya. Setelah bertahun-tahun dia sudah hampir-hampir mengira kalau Charles ini sudah mati. Ternyata dia balik lagi. Kemudian setelah Wilde mendeteksi tidak ada mutan lain di radius beberapa kilometer, dia membawa Charles ini masuk ke dalam. Nah, dengan perasaan yang tidak menentu ini, tak lama setelah itu Wilde datang ke toko bukunya si Linji untuk meminta nasihat atau mungkin curhat gitu loh ya. Saat itu Linji juga melihat ekspresi Wilde yang sepertinya lesu. Jadi apakah ada sebuah masalah di penelitian bahasanya gitu. Karena selama ini yang Linji tahu, Wilde ini adalah seorang peneliti bahasa atau scholar di bidang bahasa. Namun karena baru beberapa hari kemarin Wilde ini pinjam buku baru, jadi Linji saat itu berpikir tidak mungkin Wilde ini sudah mempelajari buku barunya tersebut hanya dalam beberapa hari. Biasanya Wilde ini cukup lama meneliti buku dari Linji sebelum akhirnya datang lagi, entah karena bertanya atau keperluan lain tentang penelitiannya. Jadi intinya tidak mungkinlah baru beberapa hari penelitiannya ada masalah. Sehingga Linji menyimpulkan mungkin ada sesuatu yang lain yang terjadi di dalam hidupnya.
Nah, setelah mempersilahkan si Wilde untuk duduk dan menyuguhkan teh hangat, Linji memutuskan untuk tidak langsung menanyakan masalah si Wilde ini. Dia berpikir sebaiknya membuat suasana sedikit cair lah. Jadi Linji kemudian membuka obrolan dengan menceritakan sebuah kisah tentang seorang petani dan ular. Yang mana ceritanya ini cukup simpel sebenarnya. Jadi ceritanya suatu hari ketika musim salju, ada seekor ular yang membeku di pinggir jalan dan hampir mati si ular ini. Lalu ada seorang petani menemukan ular tersebut dan merasa kasihan, sehingga dia kemudian menolongnya dan memasukkan ular tersebut ke pakaiannya di dekat dada. Jadi kayak dipeluk gitulah supaya ular ini menjadi hangat. Nah, lama-kelamaan ular tersebut akhirnya terbangun karena kehangatan dari si petani. Namun si ular setelah itu langsung menggigit dada si petani tersebut karena insting bertahan hidupnya, sehingga membuat si petani tak lama kemudian meninggal dunia. Nah, setelah diceritakan kisah tersebut, Linji ini bertanya kepada Wilde, menurutmu siapa yang salah? Apakah si petani atau si ularnya? Si petani mati karena kebaikannya sendiri. Jadi apakah yang salah adalah si petani karena kecerobohan dan sikap terlalu baiknya, atau si ular yang terlalu kejam kepada penyelamatnya sendiri gitu ya. Nah, mendengar cerita dari Linji ini, Wilde tentunya sangat kaget ya, karena cerita tersebut sangat mirip dengan apa yang dia alami saat itu dengan Charles. Jadi dia berpikir mungkin saat itu Linji sedang memperingatkan Wilde terhadap Charles. Nah, Wilde kemudian menjawab pertanyaan Linji tadi. Di sini tidak ada yang salah katanya. Si petani bertindak karena kebaikannya sendiri dan si ular juga mengikuti insting bertahan hidupnya. Jadi tidak ada yang salah saat itu. Kemudian Linji bertanya lagi, apa yang Wilde rasakan jika dia menjadi petani? Yang kemudian dijawab oleh si Wilde, jika dia menjadi petani, mungkin dia akan menyesal karena kecerobohannya sendiri. Nah, di sini Linji kemudian membenarkan jawaban Wilde dengan berkata, si petani memang pasti sangat menyesal. Dia menyesal karena kebaikannya ini adalah kebaikan yang buta dan tidak menyadari karakter si ular sedari awal. Di dunia ini ada banyak orang jahat, kata si Linji. Jadi jangan mudah percaya dengan orang lain dan jangan terlalu lembut juga. Jika orang tersebut tidak punya hati, ya pasti dia juga tidak akan tersentuh dengan kebaikan darimu. Dia justru akan senang ketika kau terlalu baik, karena otomatis kewaspadaanmu terhadap si orang tersebut menjadi lemah. Nah, itu kata-kata bijak dari si Mamang Linji. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Wilde dalam hati sangat yakin ya kalau cerita tersebut mereferensikan untuk situasinya saat ini yang tiba-tiba kedatangan si Charles. Seperti Linji memperingatkan dia harus berhati-hati dengan Charles. Jadi apakah ada yang aneh dengan si Charles ini gitu ya. Nah, namun Wilde sebenarnya saat itu masih merasa bahwa Charles yang kembali hidup-hidup ini memang murid kesayangannya. Jadi sempat ada pikiran mungkin Linji ini salah tentang Charles. Tapi setelah itu dia kembali meyakinkan dirinya kalau Linji ini pasti tahu sesuatu tentang situasinya dan tidak mungkin salah gitu ya. Sehingga lagi-lagi membuat si Wilde kembali pusing. Nah, di sisi lain, Linji yang melihat Wilde sudah bisa sedikit rileks ya, meskipun dari ekspresinya terlihat masalahnya ini masih belum kelar. Setidaknya cukup lega karena bisa mencairkan suasana sebelum membahas masalah yang utama. Padahal yaitu masalah utamanya sudah dibahas dari tadi, memang kebetulan yang sangat kebetulan ya. Namun Linji sebenarnya memang belum tahu masalahnya ini apa sampai Wilde datang ke tokonya dan mulai menebak-nebak lah. Untuk seseorang yang hidup sendirian seperti Wilde ini, masalah yang paling membuat pusing biasanya adalah masalah keluarga. Dan setahu Linji, Wilde ini punya 2 anak angkat yang tidak terlalu memperdulikan si Wilde. Memang cukup ironis ya. Yang pertama ada si Charles, yang setahu Linji, Charles ini kerja ke luar negeri dan tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Lalu anak yang kedua pergi meninggalkan Wilde ketika dia sudah menemukan orang tua aslinya. Jadi tidak ada hati lah intinya. Wilde juga tidak suka jika dia membahas anak yang kedua. Sehingga Linji menyimpulkan sepertinya anak kedua yang pergi meninggalkan Wilde ini tidak mungkin kembali lagi. Jadi kemungkinan Charles lah yang tiba-tiba kembali dan membuat Wilde ini galau. Sehingga datang untuk curhat ke Linji. Nah, sampai sini juga tidak dijelaskan ya bagaimana Linji ini tahu dan menyimpulkan anak-anak si Wilde ini. Tapi pasti karena salah paham juga. Lalu karena ketika di bumi, Linji ini sering melihat talk show yang menunjukkan orang tua yang sudah sakit-sakitan, tiba-tiba keluarganya pada muncul untuk rebutan warisan gitu ya. Jadi sampai sini Linji menyimpulkan, mungkin Charles kembali dari luar negeri ini karena kurang sukses di sana dan coba untuk mengambil warisannya si Wilde. Nah, sehingga Linji kemudian berkata kepada Pak Tua Wilde, ada sesuatu yang mau ku bilang tentang si Charles. Dia mungkin, nah belum selesai ya perkataan si Linji ini, Wilde sudah menyela duluan yang berkata, ya memang benar, seperti apa yang kau pikirkan, Charles kembali lagi, kata si Wilde.
Sehingga hal tersebut mengkonfirmasi dugaan si Linji tadi. Memang benar kalau Charles inilah yang kembali untuk merebut warisan dari si Wilde. Kemudian Linji pun mengatakan, "Pak Wilde, mungkin ini akan menyakitkan untukmu. Tapi Charles yang kembali saat ini mungkin sudah bukan Charles yang dulu lagi. Apakah dia tiba-tiba kembali dan tiba-tiba menceritakan tentang kesusahannya? Apakah dia tiba-tiba juga mengatakan kata-kata indah yang membuatmu luluh? Kalau iya, biasanya dia kembali hanya ingin mengambil sesuatu darimu. Memang hal ini terdengar cukup kejam, tapi apakah kau mau menjadi seperti petani yang membantu si ular yang kejam?" Gitu ya. Jadi pikirkan baik-baik, kata si Linji yang sampai sini masih mereferensikan Charles berusaha merebut warisan dari si Wilde gitu. Nah, Wilde pun setelah mendapat nasihat dari Linji yang cukup belak-belakan tentang Charles ini ya, yang sebelumnya kan Linji menceritakan sebuah kisah mirip-mirip doang seperti situasinya. Jadi dia tadi agak ragu-ragu. Tapi kali ini Linji langsung to the point kalau Charles mungkin bukan Charles yang dulu katanya. Sehingga Wilde menjadi yakin kalau Charles yang asli memang sudah tiada dan Charles yang kembali saat itu adalah Charles palsu yang hanya berusaha untuk mengambil teknik rahasia black match miliknya yang belum sempat dia ajarkan kepada Charles. Dia sadar kalau saat itu dia cuma terbayang dan terjebak masa lalu dengan Charles, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Dan dengan kesimpulan tersebut, Wilde kemudian berterima kasih kepada Linji atas nasihatnya, karena dengan nasihat tersebut dia bisa memantapkan hatinya dan tahu apa yang harus dia lakukan setelah itu. Linji kemudian makin meyakinkan Wilde lagi dengan berkata, "Mungkin memang menyakitkan untukmu Pak Wilde, tapi jika kau tidak membereskannya sekarang, sepertinya kau akan menyesal nantinya." Gitu. Nah, Wilde di sini akhirnya mantap dengan keputusannya. Lalu sebelum dia pergi, dia sempat berkata kepada Linji bahwa ada sebuah perkumpulan di suatu tempat. Jadi Wilde akan menyebarkan ajaran buku Linji di sana, atau buku Cults These Goals kemarin ya. Nah, ini memang nggak ada hubungannya dengan Charles, cuma info aja dari si Wilde. Karena sebelumnya kan Linji berkata kepada Wilde kalau bisa sebarkan buku miliknya kepada orang lain, gitu ya. Oke, Wilde setelah itu kembali ke persembunyiannya menemui Charles. Dan di sisi lain, di sini Charles terlihat berkomunikasi dengan pihak Scarlet Cult. Dan diungkapkan di sini dia rupanya memang berencana untuk membuat Wilde ini mengajarkan teknik rahasia miliknya terlebih dahulu ya, sebelum membunuh si Wilde. Demi Scarlet Cult katanya. Jadi benar ya kata-kata Linji tadi kalau Charles berusaha merebut warisan dari si Wilde. Memang kebetulan yang sangat wadidaw. Kemudian datanglah si Wilde yang setelah itu langsung membunuh Charles sambil mengatakan, "Istirahatlah dengan tenang, anakku." Nah, setelah Charles mati ini, di sini Wilde akhirnya tahu kalau Charles memang bukan Charles yang asli. Setelah mayat Charles membuat efek seperti benang yang mengelupas, yang mana Wilde juga tahu kalau itu adalah efek dari item Coffin of Eternal Slumber milik Murphy dari Scarlet Cult. Jadi di sini lagi-lagi Mamang Linji sangat berjasa di kehidupan si Wilde. Oke, plot kemudian berpindah ke markasnya si Scarlet Cult. Saat itu Murphy yang sedang melakukan ritual pemujaan untuk Coffin of Eternal Slumber-nya, lalu dikejutkan dengan tidak stabilnya aether yang kemudian membuat hancurnya altar pemujaan miliknya secara tiba-tiba. Yang hal tersebut sebenarnya diakibatkan oleh efek recoil atau efek balik dari mantra pembangkitan Charles yang dirusak secara tiba-tiba oleh si Wilde. Yang dimana artinya Charles di sini sudah mati dan membatalkan mantra milik si Murphy. Nah, yang diketahui Murphy saat itu dia tahu kalau Wilde hanya pergi meninggalkan Charles selama sekitar setengah jam. Lalu kembali lagi dan tiba-tiba membunuh Charles yang selama ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri, bahkan tanpa ragu-ragu. Jadi Murphy penasaran di sini apa yang terjadi kepada Wilde selama setengah jam tersebut, sampai-sampai dia ini bisa tega membunuh murid kesayangannya sendiri tanpa ragu-ragu. Selain itu, karena rusaknya mantra Charles ini, Murphy juga kehilangan sebagian jiwanya akibat efek balik tadi, sehingga di sini moodnya sudah menjadi tidak bagus dan menjadi emosi kepada si Wilde. Karena secara tidak langsung di sini artinya Murphy kalah ya dari segi kekuatan dengan si Wilde yang sama-sama di tingkat destruktif. Namun di sini dia masih tetap optimis kalau dia cuma kalah karena ada sesuatu yang tidak terduga yang masih membuat dia penasaran apa yang terjadi selama setengah jam Wilde keluar sebelumnya. Nah, setelah itu salah satu bawahannya melapor kalau Harris dari White Wolf meminta untuk bertemu dengan Murphy dengan alasan Harris ini tahu kenapa Murphy saat itu gagal. Singkat cerita, bertemulah Harris dengan Murphy, dan karena di sini Murphy sudah sangat emosi dan sangat kesal ya. Di sini dia menyuruh Harris langsung kepada intinya saja. Apa yang Harris tahu tentang gagalnya rencana Murphy, dan kalau Harris tidak memberikan jawaban yang meyakinkan,
Dia bilang artinya kegagalan ini mungkin saja karena ulah si Harris, kata si Murphy ya, yang mengancam Harris sambil mengeluarkan aura tingkat destruktifnya, yang mana langsung membuat Harris ini gemetaran karena sebegitu besarnya memang perbedaan tingkat pandemonium dan destruktif ini. Nah, Harris di sini lalu menjelaskan, dimulai dari kejadian matinya Uri dan Johan yang saat itu diperkirakan oleh Murphy bahwa tubuh Johan diambil alih oleh sebuah makhluk parasit ketika sedang menyelidiki sebuah toko buku. Namun saat itu Murphy memperkirakan bahwa meskipun kekuatan parasit tersebut lebih kuat daripada pandemonium, tapi masa hidupnya hanya sebentar saja, sehingga itu yang menjadi alasan Murphy menyuruh si White Wolf untuk berhenti menyelidiki toko buku dan lebih fokus ke penetasan Magic Mirror gitu ya. Tapi Harris kemudian menjelaskan bahwa ketika Wilde pergi meninggalkan Charles selama setengah jam sebelumnya, yang tidak Murphy tahu saat itu Wilde pergi mengunjungi toko buku tersebut yang sebelumnya Murphy larang untuk diselidiki. Jadi artinya satu-satunya hal yang membuat Wilde membunuh Charles dan mengagalkan rencana mereka tidak lain tidak bukan adalah si pemilik toko buku tersebut. Dan juga karena Murphy sebelumnya menyuruh White Wolf untuk berhenti menyelidiki toko buku, jadi secara tidak langsung artinya kegagalan tersebut salah si Murphy sendiri gitu, kata si Harris. Nah, jadi apa yang selanjutnya akan dilakukan si Preakness Murphy ini, seorang black mage tingkat destruktif, kepada Lindsay? Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload.